Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PBW 1 akan menentukan responden dan pengambilan data. Perkenalkan, nama saya Rosalia Kumalasari sebagai moderator. Selanjutnya, Vina Fatin sebagai pemateri pertama, Siti Mahmuda sebagai pemateri kedua, Putri Nur Afandi sebagai pemateri ketiga, Yusuf Sofian Hidayat sebagai pemateri keempat, Yukunda Tian sebagai pemateri kelima. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Vina menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Osa. Jadi kali ini kita akan populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan individu, keadaan, atau gejala yang dijadikan objek penelitian. Populasi terdiri dari unit-unit populasi, yaitu satuan terkecil yang menjadi anggota populasi. Bagian populasi yang lebih besar yang terdiri dari beberapa unit populasi disebut dengan subpopulasi. Subpopulasi yang diyakini oleh peneliti dapat mewakili populasi atau memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh populasinya. Disebut contoh atau sel. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusul perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling dengan syarat A. Harus meliputi seluruh unsur sampel. B. Tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. C. Harus up to date. D. Batas-batasnya harus jelas. E. Harus dapat dilacak di lapangan. Dan yang kedua yaitu ada teknik pengambilan sampel yang akan dijelaskan oleh Mbak Yulia Putri Nur Effendi. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Ada 2 jenis pengambilan sampel, yaitu probability sampling atau teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan cara pengambilannya dengan cara acak atau random. Teknik ini terdiri dari 5 macam, yaitu simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak dan sederhana, misalkan dengan cara undian atau diguncang seperti arisan. Kemudian ada teknik ordinal, yaitu kelipatan seperti kelipatan 4, seterusnya 8, dan seterusnya. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling, misalkan dengan siswa sebagai sampelnya. Dan yang C, disproportional stratified random sampling, yaitu prosedur pengambilan sampling bertingkat, di mana jumlah elemen yang disampel dari setiap strata tidak proporsional. Kemudian ada area sampling atau teknik pengambilan sampel berdasar wilayah. Dan yang kelima adalah cluster sampling atau teknik pengambilan sampel berdasar gugus atau clusters. Misalnya, sebuah penelitian ingin mengetahui pendapatan keluarga dan dari segi pekerjaan yaitu tani, buruh, PNS, dan nelayan. Teknik yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik yang pengambilannya tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi anggota atau unsur populasi. Teknik ini ada 2 macam. Yang pertama adalah sampling sistematis, yaitu memilih sampel dari urutan daftar. Yang kedua adalah sampling kuota atau kuota sampling, yang tekniknya diambil berdasarkan terpenuhinya jumlah sampel yang diinginkan. Yang ketiga adalah sampling aksidental atau sampel yang diambil dari siapa aja yang kebetulan ada di sekitar kita. Misalkan kita ingin meminta pendapat tentang harga sembako dan di sekitar kita ada pedagang dan kita menanyakan kepada pedagang tersebut. Yang keempat adalah purposive sampling
sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan tertentu atau orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel. Yang kelima adalah sampling jenuh. Teknik ini menggunakan seluruh anggota sampel, misalkan di dalam kelas terdapat 35 mahasiswa, maka semua mahasiswa dilakukan pengambilan sampel. Kemudian ada snowball sampling. Teknik ini mengambil sampel dari kelompok kecil, kemudian apabila kuota tersebut tidak memenuhi, maka kita akan meminta kawan dari kelompok kecil tersebut untuk melengkapi sampel. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Sampling selanjutnya adalah yang pertama yaitu teknik acak sederhana. Teknik acak sederhana adalah semua anggota sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama, sehingga siapapun yang terambil diyakini dapat mewakili populasinya. Kemudian yang kedua adalah pengambilan secara acak sistematis. Cara ini hampir sama dengan teknik acak dengan nomor teracak. Bedanya penetapan sampel terpilih bukan dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan selang tertentu sesuai nomor urut yang dimiliki oleh masing-masing populasinya. Yang ketiga yaitu acak kelompok. Teknik ini sebenarnya merupakan campuran antara teknik pilihan non-random dan acak random. Dikatakan demikian karena populasi dibagi terlebih dahulu dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan sumber keragaman yang telah diketahui. Kemudian, dari masing-masing subpopulasi diambil sampel secara acak sebanyak 1 dan akan lebih baik secara proporsional tergantung subpopulasinya. Yang keempat yaitu acak bertingkat. Penarikan contoh melalui teknik ini sebenarnya tidak berbeda dengan teknik acak kelompok. Bedanya adalah pengelompokan dilakukan berdasarkan tingkat atau kelas tertentu. Yang kelima yaitu acak berlapis. Teknik ini merupakan teknik sama seperti teknik acak kelompok. Bedanya pengelompokan dilakukan secara berlapis, di mana lapisan terkecil merupakan anggota dari lapis yang lebih besar. Dan yang keenam adalah teknik pilihan. Penarikan sampel pada teknik ini melalui pilihan dianggap bias karena tercemari oleh subjektivitas penelitian. Tetapi dalam banyak kasus, penarikan contoh secara pilihan ini justru lebih dapat diandalkan karena responden yang terpilih benar-benar dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik atau keberagaman yang dimiliki. Macam-macam teknik pada teknik pilihan ini adalah yang pertama, purposive sampling, yang kedua area sampling, yang ketiga teknik bola salju. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Bang Yusuf Sofian Hidayat. Baik, saya akan menjelaskan tentang jumlah dan ukuran sampel. Ukuran sampel sering juga disebut dengan jumlah sampel, yaitu banyaknya anggota populasi yang akan mewakili populasi tersebut atau banyaknya anggota populasi yang akan menjadi sampel dalam kegiatan penelitian. Kemudian, ketetapan jumlah sampel dalam kepustakaan dapat dijumpai adanya rumus-rumus tentang bakuan jumlah sampel yang harus diambil dengan memasukkan besarnya populasi atau z-score unit populasi, simpangan baku, atau standard of deviation dan atau tingkat kesalahan error yang dapat ditolerir. Berikut salah satu contoh rumus untuk menentukan jumlah sampel. Nah,
Di sini terdapat keterangan rumusnya yaitu N atau jumlah sampel, yaitu hasil bagi dari J-score dari unit populasi dikali simpangan baku dibagi dengan jumlah populasi dikali kuadrat error ditambah J-score unit populasi dikali kuadrat simpangan baku. Itu adalah salah satu rumus yang biasa dipakai dalam penentuan jumlah sampel. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yukunda. Saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah macam-macam data. Nah, data itu terdiri dari 4. Yang pertama ada data skala nominal, yang kedua ada data skala ordinal, yang ketiga ada data skala interval, dan yang keempat ada data skala rasio. Nah, data skala nominal merupakan skala yang hanya membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan jenis atau macamnya. Skala ini tidak membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan urutan atau tingkatan. Contohnya, jenis kelamin terbagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan jenis pekerjaan bisa diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, dan wira swasta. Nah, selanjutnya adalah data skala ordinal, merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan. Contohnya, membagi tinggi badan sampel ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan pendek. Yang ketiga adalah data skala interval, merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, membagi tinggi badan sampel ke dalam 4 interval, yaitu 140 sampai dengan 149, 150 sampai dengan 159, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah data skala rasio, merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Skala rasio memiliki nilai nol mutlak, dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Jarak antar kategorinya tidak sama karena bukan dibuat dalam rentang interval. Contohnya, tinggi badan sampel terdiri dari 143, 145, 153, 156, dan seterusnya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rosa. Untuk Mbak Yukunda, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data terdiri dari 6 teknik, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan untuk memperoleh data dari responden dalam suatu kegiatan evaluasi atau penelitian, termasuk evaluasi penyuluhan pertanian. Kuesioner ini perlu dilakukan tes awal seperti pretest, dan ketika kegiatan sudah berlangsung bisa dilakukan sebagai post-test untuk mengetahui apakah petani mengerti tentang materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, Melet kuesioner, yaitu kuesioner yang dikirim kepada responden untuk diisi dan dikirimkan kembali setelah diisi. Maksudnya, data kuesioner tadi diisi oleh responden dan dikembalikan lagi kepada pembawa materi. Selanjutnya, wawancara. Wawancara dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dari data perorangan atau kelompok. Cara wawancara ini disebut wawancara kelompok, lebih baik dilaksanakan secara tertulis dan bukan secara lisan. Karena gagasan atau pandangan yang diberikan secara lisan bukan terlahir dari individu responden, tapi terpengaruh oleh responden lain dalam kelompoknya. Selanjutnya adalah pengamatan sistem. Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan pengamatan sistem, Anda tidak memerlukan kuesioner. Perlu
melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami. Seperti contoh pada pelaksanaan evaluasi terhadap keterampilan petani memupuk. Anda harus ikut serta dengan mereka memupuk. Dari kegiatan ini, Anda dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri bagaimana petani memupuk. Kemudian Anda bisa menarik kesimpulan dan menyusun pertimbangan yang berkaitan dengan keterampilan petani memupuk. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus dilaksanakan dengan memilih kasus tertentu atau situasi untuk dilakukan studi yang mendalam dan diperoleh kesimpulan dalam studi kasus tersebut. Hal ini dapat dipergunakan untuk menggambarkan kasus-kasus lain yang sama tipenya. Selanjutnya adalah analisis rekaman. Dapat menilai kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok dan akan mendapatkan gambaran sampai seberapa jauh kemampuan yang telah dimiliki kelompok. Dan analisis rekaman ini sangat cocok untuk mengevaluasi kegiatan, diskusi kelompok, pendengar atau pemirsa siaran pedesaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.